Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Fadlan, salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi baru dari STEI Bina Muda Bandung yang hari ini sedang melaksanakan portal maba, Pekan Orientasi dan Ta'aruf Alma Mater Mahasiswa Baru. Hari ini rekan-rekan sekalian menyandang status mahasiswa. Mahasiswa merupakan salah satu pilar dari bangsa Indonesia, di mana peranan mahasiswa itu sangat sekali dibutuhkan, karena mahasiswa merupakan salah satu hal yang memang sangat dibutuhkan sekali di bangsa Indonesia. Hari ini kita mengenal dengan istilah ABCGM, akademisi, dan ini dimiliki salah satunya oleh mahasiswa. Lalu yang kedua adalah bisnis, dan yang ketiga adalah community, yang keempat government, dan yang kelima adalah media. Peranan akademisi ini sangat dibutuhkan sekali, dan ini sumbernya adalah dari mahasiswa. Mahasiswa memiliki 5 tugas dan peranan. Satu, dia merupakan salah satu agen of change, agen perubahan dari suatu bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada saat dulu hingga sekarang, salah satu faktornya adalah hidupnya peranan mahasiswa. Lalu yang kedua, mahasiswa merupakan suatu guardian value, di mana mahasiswa harus mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam bangsanya. Kalau mahasiswa sudah luntur dengan nilai-nilai yang ada di budaya masyarakat itu sendiri, maka ini akan merubuhkan suatu tatanan nilai yang memang hadir dalam suatu bangsa. Lalu yang ketiga, mahasiswa adalah iron stock, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, Subbanul Yaum Rizalul God, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka tentunya peranan mahasiswa hari ini sangat dibutuhkan sekali, karena mahasiswa hari ini menentukan arah bangsa yang akan datang. Lalu yang keempat, mahasiswa merupakan moral force, di mana mahasiswa itu dianggap insan akademis, insan yang memiliki suatu nilai kemampuan akademis lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir, mahasiswa merupakan agen social of control, di mana hadirnya mahasiswa ini harus mengkontrol peranan-peranan pemerintah yang hari ini ada, di mana mahasiswa harus melihat kebijakan mana yang memang hari ini dibuat oleh pemerintah yang tidak pro terhadap masyarakat. Maka tentunya mahasiswa harus menumpas itu sehingga tidak ada kedoliman dari suatu rejim yang ada hari ini. Maka dengan peranan dan tugas yang sangat luar biasa itu, hadirnya kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung dengan misi kampus pelopor bisnis dan ekonomi Islam menjadi salah satu tantangan bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk membumingkan dan juga menjadi salah satu pelopor bagi bisnis dan ekonomi Islam. Karena Bina Muda, muda, beda, berkarya. Now shake me loose. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to enter like I wait for you. I'll wait for you. I'm not giving up. I'm not giving up, giving up, no, not yet. Even when I'm down on my last breath, even when they say there's nothing left, so don't give up on. I'm not giving up. I'm not giving up, giving up, no, not me. Even when nobody else believes, I'm not going down that easily, so don't give up on me. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue.
warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Nada, kembali lagi di channel YouTube Stay Bina Muda bersama saya Sistilia. Nah, untuk meramaikan channel YouTube ini, jangan lupa like, komen, share, and subscribe video ini. Oh ya, kami juga sudah menyiapkan door prize yang menarik untuk akang teteh yang ada di rumah. Jadi stay tune terus ya. Nah, Sobat Nada, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswi Stay Bina Muda Bandung, angkatan 2018 dari Prodi Ekonomi Syariah. Teh Siva, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sistilia gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh ya, Teh Siva ini dari kelas karyawan kan ya? Iya. Nah, untuk hari ini shift apa Teh? Aku sekarang shift siang, jadi habis ini langsung kerja. Oh, langsung kerja ya? Nah, buat Sobat Nada di rumah yang penasaran dengan identitas Teh Siva boleh memperkenalkan diri? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Nada, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Syifa Sudur dari kelas karyawan Prodi Ekonomi Syariah. Kalau asal Teteh dari mana ya? Dari Garut. Dari Garut. Dari Kalau Garut. SMA? Aku dari MA, Mandua Garut. MA Mandua Iya. Garut. Kalau misalkan pekerjaan Teh? Aku kerja di salah satu perusahaan retail. Ya. Ya, jadi iya. Nah, itu di mana Teh? Apanya? Tempat. Jadi Teteh kan kerja di situ. Itu tuh lokasi tempat kerja Teteh di mana? Sebenarnya sih kalau kebijakan dari perusahaan harusnya emang ditempati sesuai dengan domisili. Cuman karena emang kebetulan dulu tuh pas yang kosongnya yang di sini. Jadi kan dari Garut harusnya ditempati di Garut. Cuman karena di Garutnya mungkin penuh atau gak tau deh, emang rezekinya aja di sini kali ya. Jadi ya ditempatin di sini. Akhirnya tinggal di sini juga. Tapi Teteh di sini tinggal bersama siapa Teh? Aku sendiri. Oh, sendiri. Iya, sendiri. Ngekos, ngontrak atau ada rumah? Alhamdulillah ada rumah sekarang, udah punya rumah. Oh, gitu. Alhamdulillah. Oh ya, Teh Siva ini kan asalnya jauh ya dari Garut. Terus Teh Siva kerja juga. Nah, kenapa kok memutuskan untuk kuliah? Sebenarnya Garut nggak terlalu jauh sih, dari Tarogong Cicalengka cuma sejam. Kalau buat alasan kuliah, karena menuntut ilmu itu harus ya. Terus emang aku dari dulu pengen kuliah sebenarnya, cuman emang qadarullah baru kali ini mungkin kesempatannya. Pengen nambah wawasan, nambah temen, nambah ilmu, nambah pengalaman. Terus nanti kalau misalnya ada kesempatan buat jenjang karir yang lebih bagus, lebih baik, ya lebih mudah juga buat kita ke depannya gitu. Terus kalau misalkan cara membagi waktunya antara kuliah, kerja, nah itu gimana Teh? Kalau membagi waktu sih kan aku kerja di shift. Nah, terus di sini kan kuliahnya emang fleksibel ya. Jadi kita bisa menentukan kalau misalnya kita shift pagi berarti ngampusnya sore. Kalau misalnya kerja shift siang berarti ngampusnya pagi gitu. Jadi emang biar sinkron aja sama jadwalnya kita gitu. Terus kan Teteh pernah nggak sih ngerasa kayak yang capek gitu kan ya? Capek pulang kerja terus ternyata masih ada tugas, deadline juga. Nah, itu gimana Teh? Ya dinikmatin aja sih, gimana lagi. Orang pengen kan ya dinikmatin aja, dijalani, disyukuri. Nanti juga kerasa enteng aja. Asal jangan dianggap beban lah. Gak usah banyak ngeluh. Toh ngeluh gak bakalan nyelesain masalah juga. Jadi intinya mah dijalanin aja gitu Jalanin ya. aja, syukurin. Soalnya kalau misalkan kita Syukurin. disyukurin. Dinikmatin. Soalnya kalau misalkan kita ngeluh juga kan percuma gitu. Iya, benar. Nggak akan ada yang beres gitu. Jadi mending dijalanin gitu ya Teh. Benar. Terus kalau misalkan alasan Teteh memutuskan untuk kuliah di Stay Bina Muda, nah apa? Salah satunya tadi yang kita bisa nentuin jadwal, kan fleksibel di sini tuh. Terus emang jurusannya itu kan kayak yang klop banget gitu. Aku kerja di retail, di ekonomi. Terus kuliah juga emang kayaknya pas banget di sini di ekonomi syariah gitu. Jadi emang udah basic Teteh itu dari ekonomi gitu ya Teh? Iya, kayak sesuai passion aja gitu. Oh gitu ya. Kayak panggilan jiwa ya. Oh ya Teh, sekarang kan kita sistem kuliahnya udah daring ya, sedangkan dulu kita tatap muka. Ya. Ada nggak sih hal yang dirindukan dari Teteh? Banyak banget sih. Kan biasanya kalau kita tatap muka ketemu teman-teman secara langsung, terus ketemu dosen, bisa bercanda, bisa kalau misalnya ke dosen ada yang nggak ngerti bisa langsung ditanyain. Terus kalau di sini biasanya kan kita bisa kalau di jam kosong bisa nongkrong dulu di bawah tangga, ya. Terus bisa bercanda, ribut-ribut di kelas, dengan kelas batur. Terus bisa jajan seblak bareng. Ya kalau secara online mah ya bete aja sih sebenarnya, tapi
ya dinikmatin juga. Kan emang udah harusnya kayak gini, ada si corona. Iya bener sih Teh. Iya. Terakhir motivasi Teteh kan dari kelas karyawan, terus nanti kan dari maba juga ada nih yang dari kelas karyawan. Nah tips Teteh sebagai kelas karyawan untuk bisa tetap menuntut ilmu meskipun apa sih intinya tuh sambil kerja. Iya, sambil kerja. Itu tuh gimana gitu Teh? Apa ya? Aduh, motivasi. Gak jago mau motivasi sih. Tapi gini ya, kan kita hidup pengen masa depan yang indah. Dan masa depan itu kita yang tentukan. Allah yang tentukan, tapi kita juga bisa berencana meskipun Allah punya rencana, kita juga kita juga punya rencana. Ya, pokoknya kita berusaha aja dulu. Nanti masalah jadi atau enggaknya biar Allah yang tentuin. Yang penting ya usaha aja dulu lah. Kan kata siapa ya? Kata orang bilang, mudah berusaha, tua kaya raya, mati masuk surga. Amin. Jadi jangan pernah menyerah. Walaupun nanti kedepannya pasti bakalan banyak banget tantangan, apalagi buat yang kelas karyawan ya berbentrokan sama kerja, jangan nyerah, kalian pasti bisa kok. Iya. Oh iya sis, karena Teteh shift siang, jadi gimana dong ya? Ya udah langsung closing So sibuk aja. banget. Langsung closing aja Teteh. Mungkin ada pesan terakhir dari Teteh? Pesan terakhir. Pesan penutup. Pesan penutup apa ya? Mungkin dari tadi udah capek juga denger aku ngomong ngoceh aja terus. Intinya apa sih ya buat teman-teman semuanya, buat maba, buat teman-teman seangkatan atau kakak tingkat, adik tingkat, tetap semangat. Ingat, ketika kalian lelah, ada hal yang harus kalian capai, ada hal yang harus kalian gapai, dan ada keluarga di rumah yang harus kalian bahagiakan. Jadi, cayo ganbate, hamasah. Nah, Sobat Nada yang di rumah, tadi kan kita sudah berbincang dengan salah satu mahasiswi STAI Bina Muda Bandung, khusus yang dari kelas karyawan. Semoga semua motivasi yang Teh Syifa berikan bisa memotivasi kita semua. Amin. Buat Sobat Nada di rumah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Nada, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu dosen dari STAI Bina Muda Bandung, yaitu Pak Fadlan. Bapak, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Bapak, kalau boleh tahu, Bapak ini lulusan tahun berapa ya, Pak? Saya lulusan dari UIN Bandung, lulus S1 tahun 2017 dan lulus S2 tahun 2019. Oh, dan sekarang sudah menjabat sebagai dosen. Betul, alhamdulillah. Untuk usia Bapak sendiri berapa? Usia saya sekarang 24 tahun. Wah, 24 tahun Betul. sudah menjabat sebagai dosen. Alhamdulillah. Nah, kalau kesibukan Bapak, kegiatan Bapak selain menjabat sebagai dosen itu apa, Pak? Kebetulan saya hari ini selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Cimanggung, juga Ketua Remaja Peduli Gizi Kecamatan Cimanggung. Tentunya dengan usia muda seperti ini, saya alhamdulillah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang memang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, baik dari segi kepemudaan, kesehatan, termasuk pemberdayaan lainnya selain dari kampus Bina Muda Bandung ini. Nah, sebenarnya saya tertarik sih sama Bapak yang Bapak masih usia 24 tahun tapi sudah menjadi dosen. Itu kan pasti ada perjalanan-perjalanannya sendiri ya Pak ya. Dari Bapak dulu SMA di mana, terus kemudian kuliah S1, S2 dan sekarang menjadi dosen. Itu tuh jadi motivasi Bapak gimana untuk bisa menjadi dosen gitu Pak? Saya SMA itu dari SMA Negeri Cimanggung. Kebetulan saya dulu suka aktif di organisasi, salah satunya adalah menjadi ketua OSIS di sana, dan saya menyukai dunia peraktivisan pada saat itu. Saya jurusan IPA pada saat dulu itu. IPA, saya S1 ngambil hukum yang memang dari segi kaidah ilmu antara sosial dan sains tentunya berbeda. Tapi karena organisasi menyadarkan saya bahwa selain kita harus berhitung, kita pun harus bersosial. Nah, maka tentunya saya mengambil jurusan ilmu hukum waktu S1 dulu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kebetulan di sana pun saya aktif di beberapa organisasi, salah satunya ada himpunan mahasiswa jurusan, termasuk juga aktif di beberapa ormawa di luar, termasuk juga beberapa kajian-kajian akademis, termasuk dari Forum Mahasiswa Hukum Tata Negara. Dan alhamdulillah saya dari S1 itu lulus 3 tahun setengah. 3 tahun setengah? 3 tahun setengah. Lalu saya lanjut S2, dan pada saat itu saya ditawari
untuk bekerja di salah satu bank di Majalaya. Karena dulu sebelum lanjut S2 saya coba untuk magang dulu di salah satu bank, dan dia menelpon, "Pak, siap tidak untuk bekerja?" Pada saat itu saya sedang menjadi mahasiswa baru di Pascasarjana, dan saya tolak itu karena saya lebih memilih untuk melanjutkan dulu studi S2 dibandingkan dengan bekerja terlebih dahulu. Nah, maka dari itu saya lulus tahun 2019, juga mengambil jurusan hukum, dan juga motivasi saya sebenarnya berkaitan dengan akademik ini karena ada yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Termasuk Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Nah, artinya bahwa dengan hal itu memotivasi diri saya pribadi dengan jiwa muda, dan ini menjadi tantangan sebenarnya. Usia muda juga mengajar para pemuda, nah maka tentunya ini menjadi tantangan besar karena anak muda itu punya jiwa dobrak yang tinggi sekali. Nah, maka dari itu polanya pun harus berbeda, termasuk menuntutlah ilmu sampai dengan ke liang lahat mungkin ya, ataupun ada peribahasa tuntutlah ilmu dari mulai kau dikandung sampai dengan masuk ke liang lahat ataupun sampai dengan meninggal. Nah, maka tentunya sejauh mana jenjang ilmu itu kita capai, maka sejauh itu kita raih. Termasuk ini pun merupakan salah satu targetan saya, di mana harapannya adalah ya maksimal di usia 35 saya harus lulus S3. Sehingga motivasi pendidikan saya salah satunya adalah itu. Tuntutlah ilmu dari kau mulai di timang-timang sampai dengan meninggal. Seperti itu sebenarnya. Oh gitu. Kalau nih Bapak kan sebagai aktivis juga, terus Bapak juga sekarang sebagai dosen juga. Nah, pandangan Bapak mahasiswa itu seperti apa gitu menurut Bapak? Mahasiswa itu adalah salah satu hal yang mulia, karena mahasiswa itu merupakan salah satu pendobrak dari suatu kemajuan. Bisa kita lihat di beberapa daerah, di beberapa negara yang melakukan perubahan itu adalah para pemuda, dan di dalam pemuda itu ada mahasiswa. Nah, maka tentunya peranan mahasiswa hari ini itu sangatlah dibutuhkan sekali oleh negara, karena mahasiswa itu merupakan suatu agen sosial. Perubahan sosial itu dikawal oleh mahasiswa. Kalau saya analogikan seperti ini, ada tingkatan terendah ataupun tingkatan dasar, yakni masyarakat, lalu ada mahasiswa, ada government atau pemerintahan. Nah, mahasiswa itu ada di tengah-tengah. Bagaimana mahasiswa itu bisa menyerap aspirasi masyarakat yang bisa dituangkan kepada pemerintah, dan mahasiswa juga bertugas untuk bagaimana program pemerintah itu tersampaikan kepada masyarakat. Jadi itu mahasiswa penyalur antara Betul. pemerintah ke masyarakat. Gitu. Kalau dulu Bung Karno pernah berkata, saya berbicara bukanlah sebagai Presiden Indonesia, saya berbicara bukanlah sebagai tokoh mana, tapi saya berbicara berdasarkan penyambung lidah masyarakat. Nah, artinya dengan hal itu, maka peranan mahasiswa itu harus menjadi penyambung, katalisator antara masyarakat dan pemerintah. Bagaimana suara yang di bawah itu bisa tersampaikan ke atas. Coba kita bayangkan kalau misalkan tidak ada mahasiswa. Saya mulai pengertian mahasiswa itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana mahasiswa itu adalah salah satu orang yang berada ataupun sedang mengenyam ilmu di perguruan tinggi, universitas atau akademis. Di mana seperti yang kita ketahui, perguruan tinggi itu adalah perguruan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkatan-tingkatan pendidikan lainnya. Ada sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, nah masuklah perguruan tinggi, universitas, akademis. Setelah itu tidak ada. Nah, maka dengan posisi strata demikian, maka mahasiswa itu dianggap menjadi salah satu orang yang memang dia punya kemampuan yang lebih dibandingkan dengan yang tadi. Nah, maka tentunya peranan dari mahasiswa ini sangatlah luar biasa sekali sebenarnya. Nah, gini Pak, kan kalau mahasiswa itu kan nggak hanya berbicara tentang di bidang akademiknya Betul. aja, tetapi harus juga secara aktivisnya juga. Betul. Di mana mahasiswa itu nggak harus aktif di kampus saja, tetapi di lingkungan rumahnya juga. Nah, Betul. itu tanggapan dari Bapak seperti apa Pak? Nah, ini ada yang menjadi hal menarik berkaitan dengan konotasi aktivis. Saya garis bawahi tentang aktivis. Aktivis itu kan orang yang aktif atau orang yang bergerak.
Tapi kebanyakan hari ini mahasiswa itu tergiring ke ranah aktivis itu hanya di kampus. Padahal di rumahnya pun, ataupun di lingkungannya pun, ataupun di daerah manapun, itu sebenarnya mereka bisa jadi aktivis. Sehingga kalau misalkan saya lihat dari segi aktivis itu sendiri, tentunya tidak harus melulu di kampus. Menurut saya, kampus itu adalah miniatur suatu negara. Bagaimana kita digodok menjadi pribadi-pribadi yang baik, termasuk di sana ada doktrinisasi terkait dengan korupsi itu tidak boleh, termasuk menjadi pemimpin itu harus menjadi yang amanah, termasuk juga setelah lulus nanti harus menjadi mahasiswa ataupun sarjana yang baik, sehingga tidak menipu masyarakat kecil, karena tadi berkaitan dengan strata mahasiswa itu sendiri. Maka tentunya aktif itu tidak hanya di kampus. Kebanyakan hari ini mahasiswa itu lupa bahwa dia punya daerah yang harus dia kembangkan, sehingga terjebak pada ranah hal tersebut. Kalau di kampusnya aktif, ketika ditanya oleh Pak RW-nya kemana? Ke kampus, ada rapat BEM, rapat HMJ, rapat senat dan sebagainya. Tetapi ketika di rumahnya ada kegiatan, kadang-kadang nih, tidak semua, kadang-kadang mereka tidak ikut andil. Padahal di kampusnya dia aktif, dia buat kegiatan besar, dia punya jaringan yang bagus, dia punya ilmu yang baik, tapi ketika ke daerahnya ternyata dia menjadi statis. Nah, ini menjadi tanda tanya besar, apa yang menjadi penyebab itu? Bahkan ada yang sampai tidak kenal RT-nya siapa, RW-nya siapa, bahkan yang lebih ngeri, kades-nya sendiri pun kadang-kadang tidak tahu itu siapa. Nah, maka dari aktivis ini tentunya banyak sekali nilai-nilai ataupun poin-poin. Ada aktivis lingkungan, aktivis sosial, termasuk aktivis kampus, termasuk aktivis anak, termasuk aktivis perlindungan perempuan, termasuk juga aktivis masalah gender dan sebagainya, banyak. Dan itu semua aktivis. Dan mahasiswa di kampusnya menggodok hal itu. Sehingga dikatakan kampus itu miniatur negara, karena memang posisinya di kampus itu boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Nah, ketika di masyarakat Ya. tidak boleh salah. Nah, itu kalau maksudnya mahasiswa boleh salah, tidak boleh berbohong, itu jadi gimana, Pak? Betul. Karena tadi kampus itu miniatur negara, termasuk kampus pun punya tridharma perguruan tinggi. Tahu kan tridharma perguruan tinggi itu apa? Satu? Nah, saya lupa, Pak. Lupa. Saya ingatkan kembali ya. Karena judulnya tridharma perguruan tinggi, berarti yang harus tahu adalah perguruan tinggi. Tapi mahasiswa pun ada di perguruan tinggi, berarti mahasiswa pun harus tahu. Harus tahu. Tridharma perguruan tinggi. Tri itu berapa? 3. Dharmawan kan, saya Dharmawan ya. Apa ya, Pak? Dharma termasuk ada tinggi. Tridharma perguruan tinggi. Satu ada pendidikan. Nah, maka ketika berbicara tentang pendidikan tentunya ada yang dididik. Yang dididik di perguruan tinggi adalah mahasiswa. Maka tentunya satu adalah pendidikan. Karena tidak mungkin dalam suatu perguruan tinggi tidak ada pendidikan. Lalu yang kedua adalah penelitian, riset. Riset-riset yang dilakukan oleh para perguruan tinggi ataupun universitas untuk masyarakat, misalkan seperti sekarang nih tentang COVID, maka ditelitinya oleh perguruan tinggi, tidak oleh sekolah menengah kan, tidak oleh SMP apalagi SD, terkait dengan vaksin COVID, termasuk juga tentang kajian corona itu seperti apa, itu diteliti oleh kampus-kampus, termasuk di dalamnya ada dosen, termasuk juga ada mahasiswa yang melakukan penelitian guna menyelesaikan permasalahan COVID ataupun permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, yang ketiga adalah pengabdian. Ini yang memang menjadi berat nih berbicara tentang pengabdian. Kalau dalam falsafah Siliwangi, tahu kan Siliwangi kan? Tahu? Tidak. Nah, tidak. Falsafah Siliwangi atau Prabu Siliwangi itu ada yang namanya nyungkemkeun acining asih kalemah cai kuning ati ngabakti jiwa raga kanagara ku balumbang rasa. Nah, dari falsafah tersebut maka bahwa kita itu harus nyungkemkeun acining asih kalemah cai, lemah cai teh lembur. Jadi harus berbakti jiwa raga kanagara ku balumbang rasa, ku keikhlasan. Jadi kita itu harus ikhlas membaktikan diri kita kepada bangsa. Dan itu sudah dibahas zaman Prabu Siliwangi dulu. Nah, tentunya dengan tridharma perguruan tinggi tadi
pendidikan, penelitian, dan pengabdian ini menjadi salah satu kunci dari hadirnya peranan mahasiswa itu sendiri. Seperti itu. Oh, seperti itu. Terus gini Pak, sekarang kan kita ada di masa pandemi nih. Betul. Nah, jadi peran mahasiswa sendiri untuk apa di masa pandemi ini seperti apa? Khususnya kan kita dari pelopor bisnis ya, kita itu bergerak di bidang ekonomi dan emang kelihatan jelas gitu di masa pandemi ini kita itu mengalami krisis ekonomi. Peran mahasiswa itu menurut Bapak gimana? Nah ini, mahasiswa itu punya peranan yang penting yang terkadang orang anggap mahasiswa itu semuanya bisa. Karena mahasiswa itu dianggap insan akademis, insan pencipta dan pengabdi juga. Maka tentunya dengan brand yang demikian, tentunya kita pun harus menjawab nih kepada masyarakat terkait dengan anggapannya seperti itu. Sebenarnya di masa pandemi ini peranan mahasiswa itu banyak sebenarnya. Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu banyak. Salah satunya adalah kalau di bidang, saya mulai dari bidang pendidikan. Di bidang pendidikan mahasiswa bisa mengajarkan kepada anak-anak yang sedang PJJ ini, pembelajaran jarak jauh. Mahasiswa bisa masuk ke sana. Cuma kembali lagi, apakah secara sumber daya manusianya dia mumpuni tidak untuk mengajarkan kembali pelajaran SD? Mungkin dia lupa. Nah ini menjadi tantangan nih, sehingga bisa jadi ngeles. Kemana? Kuliah. Kayak dari rasaan mah libur kampus teh, atau misalkan da online. Nah betul kuliah. Nah ataupun misalkan dari segi akademis tadi, walaupun dia basic jurusannya apapun, masyarakat itu tidak mau tahu, yang penting dia itu mahasiswa dan dia maha daripada siswa. Dari bidang pendidikan bisa melakukan seperti itu, melakukan PJJ tadi, karena ketika mahasiswa itu di setiap daerah ada, pemerintah itu tidak kesulitan untuk menyiapkan suatu sarana pendidikan ketika mahasiswa itu ada di setiap daerah. Coba diceklah di Jawa Barat, mungkin pasti ada mahasiswanya. Cimangung banyak mahasiswa, di Cicalengka banyak mahasiswa, di Nagreg banyak mahasiswa, di Sumedang, Bandung, Depok dan sebagainya banyak mahasiswa yang sebenarnya mereka bisa mengambil peranan nih di masa pandemi ini dengan mengajarkan kepada anak-anak ini, apalagi anak kelas 1 yang memang dia baru masuk, belum bisa baca, dan itu harus diajarkan jarak jauh, sehingga yang pusing adalah orang tuanya. Masuklah ke permasalahan ekonomi. Berkaitan dengan ekonomi itu, maka peran mahasiswa itu salah satunya adalah sudah pendidikan tadi membuat pusing orang tua. Orang tuanya patuduh-tuduh, sok we ku bapak, sok we ku mama, sok we ku aa, sok we ku teteh, nu akhirna guntreng. Termasuk dari segi pekerjaan pun ada yang diberhentikan. Nah, muncullah yang namanya ketimpangan ekonomi ataupun permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan keutuhan rumah tangga. Coba dicek berapa banyak hari ini kasus perceraian di pengadilan agama dampak dari Covid ini. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Nah, maka peranan mahasiswa ekonomi di sini salah satunya adalah, kalau saya lihat, manusia itu memang diam di rumah, tapi komunikasinya itu bisa kemana-mana. Via apa? Via HP, via Android dan sebagainya, dan teknologi-teknologi serta aplikasi lainnya. Nah, maka tentunya mahasiswa ekonomi Islam dalam hal ini selain menyuarakan kepada masyarakat tentang pentingnya ekonomi Islam karena berkaitan dengan masalah dapur, tentunya larinya ke sana itu adalah minjam. Minjamna ka bank non sih? Bank konvensional. Bank Emo. Oh, Bang Emo. Bank Emo. Nah, sehingga mereka pusing, bingung, mereka harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya, mereka pinjamlah ke Bank Emok, yang tentunya itu merupakan salah satu hal yang dilarang oleh agama dan juga bisa merugikan salah satu pihak. Yang untung itu satu pihak saja, yang rugi adalah satu pihak yang meminjamnya dengan bunga-bunga yang berlipat-lipat, termasuk juga dari segi durasi waktunya. Nah, maka peranan dari mahasiswa ini sebenarnya bisa masuk ke edukasi, bagaimana mengelola keuangan rumah tangga yang baik di masa pandemi ini. Yang tadinya rajin ke mall ataupun rajin berpoya-poya ataupun membeli hal-hal yang tidak penting, itu bisa kita ajarkan dengan memanage uang secara Islam tentunya ataupun secara syariah. Lalu yang kedua, bagaimana dari faktor ekonomi ini
bisa menjadi salah satu ujian apakah rumah tangganya ini akan retak gara-gara ekonomi atau tidak. Kan kalau misalkan di bahasa sepuh gitunya, makan sepiring berdua, make IG redo, make IG naon. Nah ini ujian nih. Tapi faktanya hari ini kasus perceraian itu meningkat gara-gara faktor ekonomi. Nah satu, peranan mahasiswa tadi bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga suatu keutuhan dan tidak berpatokan ke ekonomi. Yang kedua, yakin bahwa gaji itu manusia yang mengatur, tapi rezeki itu Tuhan yang mengatur. Sehingga tidak usah takut ketika hari ini di masa pandemi yang diliburkan ataupun yang memang diberhentikan karena ekonominya terganggu, tapi yakinlah Tuhan pasti memberi rezeki. Nah, peranan mahasiswa itu bisa ke sana. Lalu yang ketiga, banyak pertentangan di masyarakat. Wah, Covid mah jauh. Covid mah di mana? Di Jakarta di mana itu? Tidak mungkin sampai ke sini. Tapi ketika kita jelaskan tadi, mengedukasi bahayanya Covid terhadap kesehatan, tentunya dengan 3M. 3M teh, 1 3M. 3M. 1 bukan 3 miliar. 3M. 1 Apa, Pak? Ini harus diedukasi nih, edukasi. 3M. 1 menggunakan masker. 2 menjaga jarak. 3 Nah, yang ketiga nih, apa? mencuci tangan menggunakan sabun dan air Dan mengalir. Nah, ini bisa diedukasi kepada masyarakat. Bagaimana 3M ini, 3 miliar ini, ataupun 3M ini bisa menjadi suatu kebiasaan pola hidup yang bersih dan sehat. PHBS ataupun ada gerakan masyarakat, sehingga mahasiswa harus mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Karena kesehatan itu sesuatu hal yang mahal. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, maka 3M ini adalah bagian dari pencegahan. Sudah melakukan seperti itu? Alhamdulillah, proses, Pak. Proses, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya peranan di masa pandemi itu sebenarnya banyak. Termasuk dari segi edukasi, bagaimana mengajarkan anak. Karena kebanyakan hari ini orang tua itu stres ketika mengajarkan anaknya di rumah. Hari anak itu kan ke orang tua mah wani, rada ngalawan teh. Lamun ka guruna mah kan teu wani. Enak ketika misalkan di rumahna disuruh baca, anak pasti tidak mau ataupun susah untuk mau. Ada tugas, ada PR dikerjakan ku orang tua. Nah, lamun teu ku kakak anak peranan mahasiswa itu bisa masuk, sehingga bisa menjadi membuat sekolah-sekolah kecil di rumah-rumah dengan 2 orang, 3 orang mengajarkan siswa-siswi yang hari ini terhalang oleh pandemi, sehingga dia yang tidak bisa baca, yang tidak bisa sekolah secara langsung itu bisa belajar bicara juga ataupun bisa belajar baca, sehingga peranan mahasiswa itu bisa masuk di sana. Seperti itu kalau misalkan berkaitan dengan peranan mahasiswa di masa pandemi ini. Karena mau tidak mau kita harus melakukan 3M tadi. Betul. Termasuk ada juga peraturan yang melarang kerumunan. Nah, maka karena mahasiswa ini adalah maha daripada siswa, harus banyak akalnya. Termasuk dari segi teknologi. Ketika hari ini tidak bisa langsung, maka kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Bagaimana membuat kegiatan-kegiatan yang asalnya berkerumun nih menjadi secara online, dan itu bisa terlaksana. Dan itu salah satunya adalah bisa dilakukan oleh mahasiswa. Seperti itu. Tapi Pak, untuk di masa sekarang ya kan mahasiswa itu kan kuliahnya secara online gitu. Betul. Kan Pak. Nah jadinya itu banyak yang males-malesan. Jadi kan kalau yang tadi Bapak bilang ya, harusnya kita itu bantu mengedukasi, terutama mungkin di lingkungan-lingkungan rumah gitu. Tapi kan banyak mahasiswa yang nggak peduli gitu Pak. Nah itu mungkin ada kayak tips atau motivasi dari Bapak gitu, jadi supaya para mahasiswa tuh tergerak hatinya untuk mengedukasi lingkungan sekitar mereka. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Tentunya ketika misalkan kita mengedukasi masyarakat, tetapi kita pun harus diedukasi dulu. Nah ini ada perbenturan nih. Kita harus mengedukasi masyarakat dengan posisi kita belum siap. Maka kalau secara sosial, untuk mencerdaskan seseorang yang tidak cerdas, tentunya harus orang yang
cerdas lagi. Tidak mungkin kan orang yang tidak cerdas mengajak Orang yang untuk cerdas. cerdas. Orang yang ingin mensejahterakan orang, tentunya dia pun harus Sejahtera. sejahtera dulu, sehingga dia tidak berpikiran secara individualistis. Nah, maka tentunya motivasi yang harus ditanamkan oleh mahasiswa adalah tadi kebermanfaatan. Nah Pak, untuk kuliah sekarang kan sistemnya daring. Banyak digunakan mahasiswa tuh malah untuk males-malesan. Tanggapan dari Bapak seperti apa Pak? Nah, sebenarnya daring itu kan bertujuannya untuk memindahkan yang tadinya langsung menjadi online ataupun tidak langsung, karena proses pandemi yang hari ini dihadapi oleh seluruh dunia. Nah, maka tentunya tujuan dari daring ini adalah mempermudah mahasiswa untuk tetap mendapatkan haknya sebagai mahasiswa untuk belajar. Nah, maka tentunya ketika ada mahasiswa yang malas nih, ibarat gini, kalau misalkan ada polisi pakai helm dan bawa surat lengkap tidak? Iya, Kalau tidak ada, ditilang. kalau misalkan tidak ada polisi, Ya. apakah akan memakai helm dan membawa perlengkapan yang Enggak. kadang-kadang Biasanya tidak. tidak. Nah, artinya mau dimanapun prosesnya, ketika itu dimulai dari suatu kesadaran individunya bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban termasuk ibadah di dalamnya, maka tentunya itu harus muncul dari kesadaran dirinya bahwa baik ada dosen, tidak ada dosen, ada guru ataupun tidak ada guru, dia tetap belajar. Nah, maka tentunya dengan daring ini tentunya harapannya adalah bisa mempermudah. Kita bayangkan daerah-daerah terluar nih yang tidak ada jaringan internet, sangat susah sekali, termasuk dari Medan yang memang sulit. Tapi kita dengan zona yang nyaman, internet ada, termasuk dari segi sarana pun ada, dari segi jalan tidak terlalu jauh. Tapi mereka yang di ujung timur ataupun mereka yang daerah-daerah perbatasan sulit untuk mengakses itu. Tapi kita tidak bisa. Tapi mereka mau yang di ujung sana karena tidak mampu, terbatas oleh daerah dan sinyal dan sebagainya. Tapi kita yang berkecukupan nih tidak mau untuk mengakses. Nah, ini pun menjadi, kalau saya kira menjadi keterlaluan lah. Ketika misalkan hari ini para mahasiswa malas untuk belajar, karena kunci dari dia untuk berbicara kepada masyarakat, mengedukasi tadi nih, bagaimana dia menjadi katalisator antara masyarakat dan pemerintah, tentunya adalah dengan kecerdasannya. Dan kecerdasan itu tidak ujug-ujug, maka harus belajar. Kalau misalkan hari ini mahasiswa tidak mau belajar dan tidak mengembangkan dirinya secara individu, maka tadi ada yang namanya iron stock, ataupun menurut Sayyidina Ali Subhanul Yaum Rijalul God, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan Datang. Kalau hari ini marah lalas, berarti pemimpin kita bakal, Ini bakal males juga. karena ditentukan oleh kondisi pemuda hari ini, Sekarang. termasuk para mahasiswa. Nah, harus melek terhadap hal itu juga, saya kira. Nah, kan Bapak juga mungkin sering dengar juga ya masalah tipe-tipe mahasiswa. Betul. Nah, itu tuh gimana tanggapan Bapak? Tipe-tipe mahasiswa itu ada banyak sebenarnya, Iya. tapi saya coba cari beberapa saja. Satu, ada yang kuliah pulang atau kupu-kupu. Jadi beres dia kuliah, pulang, selesai, tidur, kuliah lagi, pulang lagi, tidur, kuliah, pulang, terus tapi seperti itu. Ada juga mahasiswa yang kunang-kunang, kuliah nangkring, kuliah nangkring. Ada juga mahasiswa yang tipenya itu kura-kura nih, kuliah rapat, kuliah Rapat. Jadi sibukan dengan rapatnya. Ada juga mahasiswa itu yang kuti kalau hari ini nih, kuti, kuliah TikTok, kuliah TikTok. Jadi serasa kalau tidak TikTokan itu tidak keren misalkan. Ada juga tipe mahasiswa yang kue, kuliah endorse, kuliah Kuliah endorse. betul. Nah, dari beberapa tipe tadi, saya kira ini menarik untuk merujuk dan menciptakan sesuai dengan visi misi kampus menjadi kampus pelopor bisnis dan ekonomi Islam. Maka tentunya harus menyiapkan suatu penggodogan nih dari tipe-tipe tadi, karena tipe-tipe orang itu beda-beda, termasuk tipe mahasiswa, sehingga bisa menjadi suatu nada yang bagus kalau secara perkusi mungkin ataupun secara dirihen, sehingga kalau misalkan semua gitar nih ataupun semua suaranya satu, itu tidak akan indah. Tapi karena indahnya irama, intonasi,
itu karena adanya perbedaan tadi. Termasuk pelangi indah itu karena terdiri dari beberapa warna. Coba kalau satu warna, pelangi warna apa? Hijau, terus selesai. Tapi pelangi itu indah karena terdiri dari beberapa Warna. termasuk dari mahasiswa. Ada yang suka rapat, ada yang suka pulang, ada yang suka nangkring. Termasuk dari segi pemahamannya. Ada yang memiliki idealisme tinggi, ada juga yang memiliki pemahaman yang lainnya. Nah, ini menjadi beragam nih. Nah, inilah yang menjadi salah satu keunikan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau Bapak sendiri dulu ketika menyandang status sebagai mahasiswa, itu Bapak lebih ke tipe yang mana nih, Pak? Kalau dulu saya itu kura-kura tentunya. Oh, belum kutik ya, Pak? Belum, ada karena zaman dulu. saya itu dulu sudah ada TikTok tapi dihujat. Oh iya, dihujat. Betul. Sekarang malah Kalau bahasa Bowo itu kalau dulu saya sudah basah, kalian baru nyemplung. Iya. Jadi ketika Bowo main TikTok itu dihujat, ketika sekarang banyak orang beramai-ramai bermain TikTok. Dulu itu saya kura-kura kuliah rapat untuk merumuskan, termasuk juga di dalamnya ada pengkajian-pengkajian, pemahaman intelektualitas berkaitan dengan bedah buku, termasuk juga teori-teori yang berkembang, termasuk juga dari segi isu-isu yang berkembang hari ini di pemerintahan termasuk di masyarakat. Nah, tentunya selain daripada rapat, kita ada kewajiban kuliah. Yang bahaya itu kuliah tidak, rapat ada, kuliah tidak, nangkring ada. Nah, ini bahaya nih, bahaya karena kita ini adalah statusnya mahasiswa, secara definisi pun adalah orang yang sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, universitas atau akademi. Maka tentunya kewajiban dari mahasiswa itu adalah kuliah. Terlepas dari selesai kuliah dia rapat, dia nangkring, dia kuti ataupun mau endorse, itu menjadi hal yang terserah. Tapi kalau saya dulu karena memang di organisasi, maka tentunya kebanyakan kura-kura nih. Kuliah rapat, termasuk di dalam rapat ada kajian-kajian seperti itu. Betul. Ya, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai mahasiswa. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Nah, Sobat Nada yang ada di rumah, pemaparan dari Pak Fadlan tadi sangat menginspirasi juga ya. Semoga Sobat Nada yang ada di rumah juga bisa memetik hikmah dari perjalanan-perjalanan Pak Fadlan saat menjadi mahasiswa, kemudian sekarang beliau sudah menjadi dosen di umur yang dibilang masih muda, masih sangat muda. Nah, Sobat Nada, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan stay tune terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.